Mari kita sambut kedatangan yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Bapak Adis Kadi, MKGR. MKGR. Solid, solid, solid. MKGR. Solid, solid, solid. Dirgahayu Ormas MKGR. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk organisasi yang sangat kita banggakan ini. Selamat ulang tahun kepada Ormas MKGR yang ke-65. Hadirin yang terhormat dan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Penyelenggara dan berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Sodeson Tandra yang akan didampingi oleh Wakil Ketua SC Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dan Ketua OC Bapak Ilham Pangestu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang sangat kami muliakan, kami hormati, kami taati, kami patuhi Ketua Umum DPP Golkar sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Ormas MKGR, Bapak Bahlil Lahadalia. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kurang meriah, sekali lagi yang meriah. Mantap. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Ketua Dewan Penasehat Ormas MKGR, sekaligus Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Sarmuji. Tepuk tangan dong untuk beliau. Yang kami hormati Bendahara Umum DPP Ormas MKGR sekaligus Wakil Ketua Komisi 3, ini bos saya nih. Tapi belum tampak ini ya, Ibu Sari Yuliati. Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Adis Kadir, Ketum
Bahlil, tanpa beliau itu saya tidak bisa berdiri di depan sini. Terima kasih banyak untuk beliau, panutan saya dan menjadi teladan saya. Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR, Bapak Akbar Tanjung. Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR, Ibu Krisnina Maharani Akbar Tanjung yang hadir bersama-sama. Ketua Dewan Penasihat DPP Ormas MKGR, mohon maaf salah. Tepuk tangan. Kita yel-yel dulu ya. Kalau MKGR solid ya. MKGR solid. Kurang kencang. MKGR solid. MKGR solid. Sekretaris Jenderal Ormas MKGR, Bapak Ilham Permana. Ketua Dewan Pakar DPP Ormas MKGR, Bapak Aswil Daini Tara. Ketua Majelis Tinggi DPP Ormas MKGR, Bapak Rumkono. Sekaligus Duta Besar berkuasa penuh Bosnia Herzegovina. Saya lupa lagi saking gugupnya ketum, mohon maaf. Bendahara Umum MKGR sekaligus Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Roro Dia Esti. Mohon maaf ini saking gugupnya. Wakil Ketua Umum MKGR, Bapak Ahmad Taufan Sudirja sekaligus wakil saya di ini. Gubernur Lemhanas sekaligus Wakil Ketua Ormas MKGR, Bapak Aceh Hasan Sasili. Menkom Diji sekaligus Wakil Ketua Ormas MKGR. Pak Wihaji ya, sekaligus Ormas MKGR, Wakil Ketua Umum Ormas MKGR. Pak Maman Abdurrahman. Gubernur Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Lodwig Paulus. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Ibu Kristina Aryani. Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bapak Mukhtarudin. Wakil Ketua MPR, Bapak Kahar Musakir yang kami hormati. Dewan Kehormatan MKGR, Bapak Happy Bone Sulkanain. Dewan Kehormatan MKGR, Bapak Aulia Rahman. Majelis Tinggi MKGR, Bapak Yudi Krisnandi. Ketua SC, Bapak Yahya Jaini. Wakil Ketua Penyelenggara, Ibu Alian Mus. Dewan Penasihat MKGR, Bapak Fat Elfos Arafik. Sekretaris Dewan Penasihat MKGR, Ibu Nurul Arifin. Wakil Ketua Majelis Tinggi MKGR, Bapak Muhyiddin M. Said. Ya. Ketua Umum PPK Kosgoro, Bapak Dev Laksono. Ketua Umum DPP MDI, Bapak Khoirul Anam. Ketua Umum DPP MPG, Bapak Said Aldi Al-Idrus. Ketua Umum DPP AMPI, Bapak Jerry Sambuaga.
Ketua Umum DPP Satgar Ulama Bapak Idris Laena, Ketua Umum DPP Himpunan Wanita Karya HWK tuh. DPP HWK Bapak Dani Sudarsono, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketua Umum DPP Pengajian Al Hidayah Ibu Hetiva Saifudian, putri dari almarhum Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan HR Sugandi, Ibu Sri Budi Mintosari Kartosubroto yang kami hormati. Ketua Depina Soksi Bapak Ahmad Nur Supit, Ketua Umum Satria Bapak Bambang Haryadi, Sekjen Soksi Bapak Muhammad Misbakum. Saya kembali memohon maaf ini. Utusan khusus Presiden RI Bapak Raffi Ahmad. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Umum DPP Golkar, izinkanlah saya memaparkan laporan rangkaian menuju acara puncak HUT MKGR. Beberapa program dan kegiatan yang telah sukses kami lakukan antara lain: kami telah melakukan program sosial berupa santunan sosial kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia, memberikan bantuan kepada usaha menengah dan mikro, membangun rumah ibadah di seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 3 Januari 2025 telah melakukan razia ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata bersama jajaran pengurus DPP Ormas MKGR untuk mengenang perjuangan pahlawan Indonesia. Pada tanggal, saya mohon tenang ya. Apa kita yel-yel lagi? Ya, MKGR solid, solid, solid. MKGR solid, solid, solid. Hadirin dimohon tenang. Pada tanggal 17 Januari 2025 telah diadakan acara gala dinner sebagai tanda dibukanya rangkaian acara Rakernas dan MPO. Yang berikutnya adalah rangkaian Rakernas dan MPO yang dilakukan pada tanggal hari ini 18 Januari yang bertujuan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil musyawarah besar. Serta pada malam hari ini yang merupakan puncak acara dalam rangka memperingati HUT Ormas MKGR yang ke-65. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta yang hadir pada perayaan HUT Ormas MKGR pada malam hari ini: satu, unsur DPP Ormas MKGR; kedua, ketua dan sekretaris DPD Ormas MKGR seluruh Indonesia. Ketum habis ini ada bagiannya sendiri itu. Yang ketiga, anggota dan simpatisan Ormas MKGR yang pada malam hari ini ketum berjumlah kurang lebih 1.000 orang untuk menghadiri perayaan kita pada malam ini. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, kepada Ketua Umum yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami semua. Ini adalah acara pertama kali saya berpidato. Mohon maaf kalau salah. Dan
sebelum, kalau saya ini seorang advokat ketum, di pengadilan yang sesulit apapun saya hadapi, tapi di sini waduh, jantung saya mau jebol ini ketum. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya pantun dulu ketum sebelum tutup. Cakepnya ya. Elok bunga di Taman Mekah, harumnya semerbak di pagi hari. Soliditas MKGR takkan pudar, selalu siap mendukung negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat malam. MKGR solid, solid, solid. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Penyelenggara Bapak Sodeson Tandra, kemudian juga Bapak Ahmad Taufan dan juga Bapak Ilham Pangestu. Selanjutnya sambutan Ketua Umum DPP Ormas MKGR. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Bapak Adis Kadir. Pidato saya sudah dihabisin sama Ketua Penyelenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bahlil Lahadalia, tepuk tangan, yang malam ini mewakili Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia hadir, dan juga kebetulan saat ini beliau Ketua Umum saya di Partai Golkar, dan juga barusan tadi siang disepakati oleh seluruh pengurus dan pimpinan DPD Ormas MKGR Provinsi untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR beserta Ibu yang hadir di tengah-tengah kita. Sebentar Ketum, pasang kacamata dulu. Yang saya hormati senior saya, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR RI, Kanda Kahar, yang hadir. Kalau di MKGR terkenal dengan Dewan Penasihat Khusus. Ada Dewan Penasihat Pak Agus Gumiwang, Pak Kahar Dewan Penasihat Khusus Ormas MKGR. Jadi tidak tercatat di organisasi karena khusus-khusus urusan beliau. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasihat Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang juga beliau ini Ketua Dewan Penasihat Ormas MKGR, juga Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Oh, Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Ketua Dewan Penasihat Ormas MKGR, yang juga Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Terima kasih Pak Agus sudah hadir. Dan yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Banyak sekali menteri yang hadir ini. Ada Ibu Mutia Hafid, ada kemudian Pak Wihaji, ada Maman Abdurrahman, ada Gubernur tanpa pemilihan, Gubernur Lemhanas, Bapak TB Aceh Hasan, kemudian ada utusan khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Raffi Ahmad. Kenapa setiap orang ngomong Pak Raffi Ahmad, ini kader MKGR pada tepuk tangan semua. Yang saya hormati
Wakil Menteri Perdagangan, ini ada Ibu Roro dan juga Ibu Kristina. Kemudian yang tidak kalah saya hormati Sekjen DPP Partai Golkar, Pak Sarmuji, Bendahara Umum, belum kelihatan. Pak Sarmuji didampingi oleh, selain Ibu, didampingi juga oleh Sekretaris Fraksi. Kalau di fraksi istrinya Pak Muhtarudin, Bu. Sekretaris Fraksi. Pak Muhtarudin mana ya? Oh ya. Kemudian Bapak Akbar Tanjung berserta Ibu Nina yang saya hormati, Ketua Dewan Kehormatan yang lalu. Kemudian ini juga salah satu penasehat, kalau tadi saya ada penasehat khusus, ini ada penasehat spiritual saya, Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta. Kemudian ada lagi mentor saya, Ketua Majelis Tinggi Bapak Rumkono, Duta Besar Bosnia, berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Kemudian Ketua Dewan Pakar Pak Aswir, dan Sekjen saya Bapak Ilham Permana, anggota Komisi 7 DPR RI, segenap pengurus DPP Ormas MKGR, kemudian hadir sahabat saya, Ketua Umum organisasi pendiri dan didirikan serta saya Partai Golkar ini hadir semua lengkap. Terima kasih teman-teman dari Soksi, dari Satkar Ulama, dari MDI, kemudian MPG, AMPI, kemudian KPPG, HWK, Kosgoro 57, Al Hidayah, hadir semua. Terima kasih. Saya Kosgoronya sebelah sini, di sana mestinya. Aman. Kemudian hadir pula khusus Pak Ketua Umum, Ketua Umum saya Partai Gerindra. Ketua Umum Pimpinan Pusat Satria, tapi bukan Satria bergitar ini. Bambang Haryadi, Pimpinan Komisi 12 DPR RI, dan juga Ketua Penyelenggara beserta jajaran SCOC dan seluruhnya yang saya hormati. Kemudian Ketua dan Sekretaris Organisasi Jajaran Ormas MKGR, Ketua dan Sekretaris DPD Ormas MKGR seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum yang saya hormati, pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayahnya pada hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi, bertatap muka dengan seluruh audiens. Hadir tadi disampaikan 1.000 orang, tapi saya tadi laporan terakhir 1.200-an karena di luar juga masih ada yang belum mendapatkan tempat. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami kehadiran tamu istimewa, hadir anak dan cucu dari pendiri Ormas MKGR, almarhum Maijen Purnawirawan RH Sugandi, yang terhormat Ibu Sri Budi Mintorosasi Kartosubroto dan Siti Amelia, mohon berdiri. Terima kasih Ibu. Ini merupakan tanda-tanda bagus, insya Allah Ormas MKGR yang dulu pernah meninggalkan Partai Golkar, mendirikan partai, kembali bergabung dengan Ormas MKGR, bersatu kembali. Saya harapkan teman-teman Hastakarya yang lain yang juga masih dualisme itu segera bergabung menjadi satu kembali. Begitu Pak Misbahun. Dan sesuai dengan selalu disampaikan oleh almarhum Bapak RH Sugandi, MKGR adalah ormas, sekali ormas tetap ormas forever. Itu yang selalu kita dengarkan. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki usia yang ke-65 tahun, kita perlu membuka lembaran masa lalu pendirian Ormas MKGR. Dari sejarahnya, Ormas MKGR lahir dari spirit kerakyatan yang tidak disertai dengan modal kekayaan yang besar dan berlimpah. Jadi dari dulu sebenarnya Ormas MKGR ini berasal dari rakyat jelata, gabungan petani, guru, kemudian nelayan, buruh dan lain-lainnya. Jadi sama seperti kami-kami yang ada di sini, semuanya dari desa, dari kampung,
kemudian mengepung kota Jakarta. Kami sendiri dari Surabaya, anak kampung dari Makassar, kemudian Ibu Mutia Hafid itu juga dulu anak kampung dari Makassar, Wihaji itu apalagi juga anak kampung dari Jawa Tengah, Maman itu dari jauh Nunjoni Kalimantan Barat, Bu Roro itu dari Gresik apa dari mana itu, dari Pak Sodeson dari Papua, ini sekjen saya dari pedalaman Bogor, enggak jelas di mana itu, Pak Rumkono dari Gorontalo, Pak Mutarudin apalagi dari Kalimantan Tengah itu, waduh mungkin di sungai-sungai aja dia tinggal. Kemudian Kristina, Pak Ridwan Bay, Pak Muhyiddin Said, Yahya Jaini, kami semua dari kampung Ketua Umum. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mengepung kota dan juga sudah berhasil atas inisiatif masing-masing, kreativitas masing-masing, hingga bisa duduk di posisi-posisi saat ini. Oleh karena itu, kalau kita bikin acara MKGR, walaupun ya tipis-tipis kita tidak mau kalah juga Pak Ketum. Kita ingin supaya dilihat, inilah MKGR. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi berjejak dasar filosofi tersebut, Ormas MKR secara berangsur-angsur tumbuh, berkembang dan berbuah. Buahnya adalah berbagai ragam kemanfaatan bagi umat, bangsa, dan negara. Atas dasar spirit juang yang melekat sebagai nilai perjuangan, penting bagi Ormas MKGR selalu berikhtiar menjadi penggerak dan agen kemajuan umat, bangsa, dan negara. Ormas MKGR harus berkontribusi aktif mencari solusi atas berbagai permasalahan, tantangan, rintangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, puncak HUT MKGR hari ini didahului dengan beberapa kegiatan tadi sudah disampaikan, dan tadi kami melakukan Rakernas dan MPO, ada beberapa keputusan yang disampaikan dari hasil Rakernas itu. Pertama, revitalisasi, termasuk memvitalisasi pengurus-pengurus lainnya yang berhalangan tetap, yang meninggal dunia atau tidak aktif, kami yang mengundurkan diri, kami adakan revitalisasi semua. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ada keputusan yang meminta atau mengangkat Ketua Dewan Kehormatan baru untuk dipimpin oleh Bapak Bahlil Lahadalia. Jadi Pak Ketua Umum, kami slogannya tadi solid, 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 karena memang kami Ormas MKGR selalu diajarin teamwork, kemudian setia kawan. Jadi biasanya kalau kawan-kawan yang setia tidak setia itu nanti minggir-minggir sendiri, nanti kalau sudah mulai setia lagi dia balik-balik lagi kemari. Tapi paling tidak kita sudah tahu, oh ini begitu. Asal jangan sampai 3 kali itu. Kalau 2 kali masih kita maafkan. Kalau 3 kali kita buang jauh-jauh ke laut ini. Kemudian Pak Ketum, jadi kami laporkan bahwa tadi juga disampaikan keputusan dari hasil MPO bahwa MKGR mendukung, mengawal, mengamankan seluruh kebijakan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Seperti kita ketahui, Ketua Umum kita Pak Bahlil dipercaya juga oleh Presiden Bapak Prabowo sebagai Kepala Satuan Tugas Hilirisasi, khususnya hilirisasi mineral yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Satu kebanggaan bagi kami dan juga Ormas MKGR, karena saat ini Pak Bahlil sudah menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Kemudian yang kedua, Ormas MKGR juga mendukung, mengawal, dan mensukseskan pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden periode 2004-2009 menjadi garda terdepan untuk mengawal dan mensukseskan astacita pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Saya selaku Ketua Umum meminta kepada seluruh kader Ormas MKGR yang mendapatkan tugas di lembaga atau badan untuk bekerja
menunjukkan karya bakti gotong royong membangun bangsa dan negara, dan mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan pemerintah di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia yang telah mempercayakan kader-kader Ormas MKGR untuk menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini. Termasuk saya, Pak Ketua Umum. Terima kasih, Pak Ketua Umum. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian dan ucapan selamat ulang tahun ke-65 Ormas MKGR yang nanti sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara di bawah komandan Bapak Sodeson Tandra yang telah bergotong royong hingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Satu saran saya, lain kali mungkin kursus pidato dulu 3 bulan, biar supaya tidak deg-degan. Untung tadi Pak Wakil Presiden diwakili Pak Ketua Umum Pak Bahlil. Kalau Pak Wakil Presiden hadir kan nanti agak-agak turun nanti harga sahamnya Pak Sodeson. Terima kasih kepada seluruh ketua dan sekretaris DPD Ormas MKGR seluruh Indonesia yang hadir pada acara hari ini. Nanti kita foto bersama ya, ketua-ketuanya saja tapi sekretarisnya nanti tunggu jadi ketua. Siapa tahu kan nanti tahun depan kita udah musda-musda lagi. Kemudian Pak Ketua Umum, pada momentum HUT ke-65 ini saya mengajak seluruh kader, pengurus dan simpatisan Ormas MKGR menjadikan momentum ini untuk penyemangat, untuk mengukuhkan konsolidasi organisasi dan kaderisasi bagi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Cakepnya jangan lupa, saya tidak mau kalah sama ketua penyelenggara. Ke Jakarta membeli teri. Cakep. Pulang-pulang membawa nasi. Cakep. Semangat kader tak pernah mati. Ormas MKGR pelopor kemajuan negeri. Satu lagi, hari ini penuh makna. Cakep. HUT ke-65 kita rayakan bersama. Cakep. Ormas MKGR solid untuk semua. Menuju Indonesia Emas 2045. Pantun paling akhir. Singkat saja. Pergi ke Dufan bersama Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan tentunya sambutan hangat yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Bapak Adi Skadir. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama ucapan selamat kepada Ormas MKGR yang berulang tahun ke-65 tahun oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Ormas MKGR Saudara Adi Skadir, beserta seluruh keluarga besar MKGR di seluruh Indonesia. Hari ini dengan penuh rasa bangga, saya atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR. MKGR lahir di saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi.
dan MKGR berpihak kepada ideologi Pancasila. MKGR telah menjadi simbol Pancasila, simbol persatuan, gotong royong, dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara. Perjalanan 65 tahun adalah bukti ketangguhan, semangat pengabdian Ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan selalu membela ideologi negara Pancasila. Saya percaya MKGR akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan akan terus menjaga dan mengawal program-program pemerintah yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang kuat dan membawa keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita harus bersatu sama-sama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini adalah salah satu cita-cita MKGR, dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu MKGR, jaya selalu, berjuang terus untuk merah putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Kami ucapkan terima kasih banyak tentunya atas ucapan yang sangat spesial yang sudah disampaikan oleh yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus mewakili sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang juga adalah Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang. Kita berikan aplaus kepada Pak Agus. Yang saya hormati Ketua Umum MKGR, saudara saya Pak Adis Kadir yang hari ini wajahnya ceria terus. Saya tadi lihat fotonya itu, saya agak tertipu dengan lobby Ketua Umum MKGR ini pada saat saya memimpin Golkar ini katanya. Karena hampir semua pimpinan-pimpinan komisi setelah saya cek dan anggota kabinet yang dari Golkar ini MKGR semua ini. Ini mungkin karena kepiawaian MKGR dalam mensiasati untuk melawan paham komunis pada saat tahun 60-an kali. Akhirnya dipakai ilmunya untuk memainkan saya juga. Tapi nggak apa-apa, mulai malam ini saya tidak akan tertipu lagi dengan kalian. Dengan seluruh pengurus MKGR, ada Sekjen, Bendum, dan semuanya. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua MPR, Bang Kahar, yang juga adalah Wakil Ketua Bidang Kepartaian. Saya nggak ngerti MKGR ini masih taat sama Bang Kahar atau tidak, wallahu alam bisawab. Tapi setahu saya Ketua MKGR kan mantan sekretaris fraksi. Di saat itu Bang Kahar jadi ketua fraksi. Kalau nggak akur berarti ada yang salah, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 99-2004 Bang Akbar Tanjung, kita berikan aplaus beserta Ibu. Ketua Dewan Etik Partai Golkar dan seluruh senior-senior yang sempat hadir yang saya mau disebut satu persatu. Ketua-ketua organisasi yang mendirikan Partai Golkar, ada Soksi, ada Kosgoro, Dev. Ini Dev ini sahabat saya dari dulu nih. Dari dulu. Saya sebenarnya malam ini baru dinobatkan sebagai Dewan Kehormatan MKGR. Tapi sesungguhnya saya itu organisasi saya yang dari dulu itu AMPI.
Saya AMPI 2001, saya wakil sekretaris AMPG 2001. Habis itu saya Biro Pemuda, kemudian masuk di AMPI. Tapi memang karir saya di AMPI kalah saya dari Dev waktu ketua umum AMPI itu, calon itu. Jadi benar, tapi nggak apa-apa Dev, saya sekarang jadi ketua umum Golkar, nggak apa-apa. Yang saya hormati Pak Bambang sebagai ketua organisasi saya daripada Partai Golkar, mana tadi? PBG tadi mana? Oh, ini Gerindra ya, mohon maaf. Ini pimpinan Komisi 12 soalnya. Saya sekalipun Partai Golkar, kalau dia nggak clear di Komisi 12, selesai saya. Pak Raffi, yang saya hormati, Vi, lain kali kalau saya ada jangan kau ada, Vi. Kalah pamor saya sama kau, Vi. Tapi nggak apa-apa lah, pada jam-jam tertentu boleh kau sama saya. Ketua-ketua MKGR Provinsi, Kabupaten Kota yang sempat hadir dan seluruh keluarga besar MKGR, seluruh organisasi sayap yang ada pada DPP Partai Golkar yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sampai pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti HUT, puncak HUT MKGR. Sebelum saya melanjutkan, saya yang saya hormati Pak Sekjen saya, daripada nanti enggak diketik surat untuk saya tanda tangan, dan sekaligus ketua fraksi, ini juga teman lama saya. Bapak Ibu semua, saya tadi melihat video dan pidato ketua panitia. Mana tadi? Untung kau dari Papua, kalau tidak repot malam ini kau. Untung kau dari Papua, kalau tidak saya minta tarik para ketua fraksi. Saya kira tinjau di komisi berapa itu kira-kira dia itu. Setelah saya melihat, mengamati, mencermati dan mempelajari secara mendalam, pada 65 tahun yang lalu MKGR lahir dalam rangka merespon dinamika perkembangan politik pasca pemilu tahun 55, di mana stabilitas politik waktu itu yang tidak dalam kondisi baik-baik saja, ditambah lagi dengan proses ada kecenderungan untuk peralihan ideologi Pancasila kepada ideologi komunis. Kemudian berkumpullah para tokoh-tokoh bangsa untuk merumuskan sebuah pergerakan dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila. Lahirlah MKGR, salah satu daripada organisasi sebagai organisasi pendiri Partai Golkar selain daripada Soksi dan Kosgoro. Sudah barang tentu ini merupakan cita-cita luhur dalam rangka mengisi perkembangan dan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita proklamasi kita. Saya harus jujur mengatakan bahwa dalam sejarah kiprah MKGR punya kontribusi yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin kalau tanpa MKGR belum tentu Golkar ada. Dan saya tadi terenyuh juga baca awal acara membaca ayat suci Al-Quran. Saya tanya Pak Adis, ini kau baru buat atau sudah dari lama? Katanya sudah tradisi. Bagus juga saya bilang kalau begini, supaya insaf semua ini, kira-kira begitu. Supaya insaf, bagus. Ini mungkin Pak Muhyiddin kalau bisa buat acara di DPR begitu terus supaya aman negara, kira-kira. Nah, apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu semua, bahwa kaidah norma dan kelaziman MKGR sebagai organisasi daripada perkumpulan beberapa organisasi lain yang termasuk dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh tani, nelayan, merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka kebesaran MKGR yang sudah bertentu secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada Partai Golkar. Dalam perspektif itu kemudian kalau kita melihat sejarah MKGR bersama-sama dengan Partai Golkar dalam mengisi pembangunan dan mengisi kemerdekaan selama Orde Baru, cukuplah luar biasa sekali kontribusinya. Namun pada hari ini saya ingin mengatakan bahwa perjuangan MKGR dalam konteks mempertahankan ideologi Pancasila melawan faham-faham ideologi lain sekarang sudah bergeser. Karena tujuan kita, bangsa ini lahir dengan satu pemikiran besar dari para pemimpin negara waktu itu adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memberikan rasa keadilan. Di era pemerintahan sekarang, perdebatan-perdebatan diskursus ideologi itu memang masih ada, tapi bukan lagi menjadi bagian yang menjadi prioritas utama.
Prioritas utama kita sekarang itu adalah bagaimana kita mendorong pembangunan kesejahteraan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana menurunkan kemiskinan. Golkar dalam konteks doktrin karya kekaryaan sudah barang tentu harus mengambil bagian secara aktif. Dalam perspektif ini banyak, saya mohon maaf tadi saya juga belum sebut menteri-menteri yang ada pada malam hari ini, banyak sekali yang saya hormati, dan ini adalah banyak dari kader MKGR, dan saya yakin menteri yang hadir dari Golkar pasti kader MKGR, karena tidak ada kader Soksi yang jadi menteri, kira-kira begitu. Nah, ini sebagai pesan untuk Soksi, Pak Misbakun, kalau bisa acaranya juga dibuat begini biar lebih paten gitu. Nah, kalau hari ini Soksi ketua komisinya baru satu ya, Pak Misbakun. Kalau sudah menyatu bisa kita pertimbangkan untuk menambah lagi alat-alat kelengkapan dewan yang lain gitu kira-kira. Nah, saya mau sampaikan bahwa persoalan bangsa sekarang ini dalam program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran itu ada minimal 4 program utama. Pertama itu adalah pangan, kedaulatan pangan. Yang kedua adalah kedaulatan energi. Yang ketiga adalah makanan bergizi. Dan yang keempat itu adalah hilirisasi. Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan juga pada malam hari ini, ada 2 dari 4 itu yang dikasih tanggung jawab kepada kader Partai Golkar untuk menyukseskan program pemerintahan di bawah Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Yang pertama itulah kedaulatan energi ada di kami, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan hilirisasi. Kenapa sih ini harus dilakukan? Bapak Ibu semua, tidak akan mungkin bangsa kita akan menuju pendapatan per kapita akan mencapai 9.000-10.000 dolar pada tahun 2030 kalau tidak ada daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi menurut saya adalah jalan yang harus dilakukan selain makanan bergizi. Bayangkan pada tahun 99 ketika krisis ekonomi, inflasi kita waktu itu 88%. Cadangan devisa kita waktu itu 17 miliar US dollar. Dan pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah sekali. Ini Pak Maman ada ya, Pak Maman. Nah, ini Pak Maman punya bagian Menteri UMKM ini. Tetapi apa yang waktu itu terjadi yang menjaga benteng pertahanan ekonomi nasional kita, yaitu UMKM. Tapi kalau UMKM aja yang kita andalkan dalam rangka mendorong pertumbuhan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, itu akan terjadi tapi butuh waktu yang panjang. Karena memang GDP kita itu 61% itu kontribusinya dari UMKM. Jumlah unit usahanya 99,3% dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 120 juta dari total angkatan kerja 130 juta. Bapak Ibu semua, inilah yang menjadi potret yang harus kita jawab bersama-sama. Hilirisasi dalam pandangan saya merupakan sebuah roh yang harus diwujudkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Sekarang kita sudah rumuskan kurang lebih sekitar 28 proyek hilirisasi yang akan kita lakukan di hampir semua wilayah di Indonesia. Di hampir semua. Investasinya kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Ini yang akan menjadi program untuk kita dorong. Yang kedua, Bapak Ibu semua, terkait dengan kedaulatan energi. Saya tadi baru habis rapat dengan Bapak Presiden Prabowo di Hambalang. Ini hari Minggu pun Ketua Umum partainya Pak BBG ini luar biasa sekali, Presiden kita semua. Hari Minggu kita diajak rapat untuk bicara tentang lifting. Nah, ini memang lifting kita sekarang itu menurun. 2 bulan terakhir itu 600.000. Sekarang turun lagi ke 590.000 barel per day. Konsumsi kita sekarang kurang lebih sekitar 1.600.000 barel per day. Jadi kita impor itu kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Dengan kita mengalokasikan uang kurang lebih sekitar 500 triliun rupiah devisa kita hilang per tahun untuk membeli minyak. Ini juga salah satu kenapa nilai tukar rupiah kita itu menurun terhadap dolar. Kami targetkan tadi arahan Bapak Presiden 2028-2029 lifting kita harus mencapai 1 juta barel per day. Agar kita mampu untuk tidak melakukan impor minyak lagi pada tahun 2029.
Saya pikir beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan karena tadi Pak Adis sudah banyak menyampaikan tentang banyak program MKGR dan saya harap organisasi-organisasi sayap yang lain baik yang didirikan maupun mendirikan melakukan konsolidasi karena Golkar di tahun 2025 adalah tahun konsolidasi. Harapan kita adalah konsolidasi struktural, konsolidasi kader ini juga harus mampu kita lakukan dengan baik. Demikian Bapak Ibu semua, sebelum saya mengakhiri ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya Pak Wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita. Tapi kecintaan Pak Wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun. Dan beliau kelihatan tambah cinta kepada MKGR. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia atas kata sambutannya untuk kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu izin saya punya